Ya, mulai ya. Peradaban pertemuan. Boleh jelaskan? Ya, baik. Yang pertama, sebenarnya kita kecewa dengan para pemangku kebijakan dan para penegak keadilan. Yang pertama, kita kecewa dengan para pemangku kebijakan karena pemerintah daerah dalam hal ini tidak pernah mengevaluasi perizinan yang ada di Bengkulu Selatan. Sehingga ini yang menjadi akar konflik antara masyarakat dan perusahaan. Nah, dampak dari ini akibatnya itu petani dikriminalisasi. Ada seorang petani kita yang dituduh mencuri, yang dalam hal ini dikenakan pasal 362. Tapi kita tidak menyetujui hal itu, karena dalam pasal 362 itu berbunyi setiap orang yang mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya untuk dikuasai. Nah, dalam hal perkara ini tidak dibuktikan karena pelapor atau perusahaan tidak memiliki hak kepemilikan, dalam ini HGU. Karena kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas hanya dengan iup tanpa HGU itu adalah aktivitas ilegal. Nah, dalam hal ini berarti tidak bisa menggunakan itu. Yang kedua, kita menduga bahwa adanya barang bukti palsu, yaitu 110 tandan atau 1 ton 300 kilo. Nah, ini murni kriminalisasi. Ini murni kriminalisasi karena Polres menerima dan menetapkannya sebagai tersangka. Nah, prosesnya itu sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan P21. Nah, selanjutnya kita kecewa juga dengan Kejaksaan yang menerima ini dengan P21. Dan itu yang kita kecewakan dari penegak hukumnya. Nah, pada hari ini kita menyatakan kekecewaan sekaligus mengultimatum pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan para penegak hukum untuk menutupi atau bukan menutupi, untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu pemerintah Bengkulu Selatan itu harus membatalkan HGU yang cacat secara prosedur. Karena seharusnya perusahaan itu sudah dikasih sanksi, bukan disuruh untuk mengurus izin dan terbit izinnya. Yang kedua, kita memberi kesempatan kepada Kejaksaan untuk tidak meneruskan perkara ini sebenarnya. Tapi tadi jaksa mengatakan sudah dilimpahkan ke pengadilan dan akan sidang. Nah, pada hari ini kita akan uji nanti. Pihak Kejaksaan bisa menggunakan hati nuraninya atau tidak. Maka pada hari ini kita menguji di penegak hukumnya itu dua. Kejaksaan itu yang pertama mengadili perkara Mawan ini dengan seadil-adilnya, yaitu membebaskannya. Yang kedua, melanjutkan proses pidana aktivitas ilegalnya perusahaan PT ABS. Bapak Mawan yang sempat ditahan ini kan, lagi ditahan saat ini. Alasan beliau mengambil atau menurunkan buah sawit di PT itu, apakah ada alasan tertentu? Mungkin dia punya lahan situ sebelumnya atau seperti apa? Apa memang murni dia ingin mengambil buah di situ? Ya, yang pertama kita tidak pernah masyarakatnya atau petaninya Mawan itu tidak tahu kalau itu sawit perusahaan awalnya. Karena kenapa? Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan polisi, bahwa lokasi itu dulu itu sudah semak belukar, sudah hutan, dan masyarakat ini butuh penghidupan. Jadi mereka kalau dulu-dulu itu dia ngambil hutan untuk mencari kehidupan. Nah, si Mawan ini menggarap lahan itu, ditemukannya lah sawit. Sawit ini dibersihkan dan diurus oleh Mawan gitu. Tapi dia tidak pernah mengambil sawit itu. Dia menanam tanaman lain di situ. Nah, baru dia ambil sawit itu di bulan November kemarin, itu untuk kebutuhan hidupnya, 2 tandan saja menggunakan agrek. Nah, 2 tandan itu hanya untuk kebutuhan hidupnya. Terus itu saat panen 2 tandan itu ternyata ada satpam. Ada satpam yang menanyakan, lagi ngapain? Lagi ngambil sawit ya? Iya, lanjutkan saja. Nah, artinya 2 tandan hanya diambil oleh petani itu untuk kebutuhan hidupnya, 4 tandan itu atas izin perusahaan. Jadi hanya 4 tandan itu sebenarnya yang terjatuh dari pohon itu. Memang diambilnya? Iya, 2 tandannya. Tapi kita mau disclaimer ya Bang, bahwa sawit itu harus kita buktikan dulu milik siapa gitu. Nah, sampai saat ini sudah tahu itu sawit punya siapa yang diturunkan oleh Pak Mawan? Nah, kalau untuk kepemilikan kita tidak pernah tahu siapa yang menanam itu.
perusahaan ABS dari 2016 sampai 2024 tidak memiliki izin yang lengkap. Seharusnya aparat penegak hukum ini yang mencari, bukan yang kecil Pak yang mencari. Kalau mau instruksi aparat penegak hukum masih dipercaya rakyat, tolong Pak, kasus ini dicermati Pak. Yang seharusnya dipidana itu adalah perusahaan PDAB, dan juga di sini banyak yang terlibat. Pemerintah daerah seharusnya yang menjadi pelang, yang menjadi wasit dalam konflik ini. Tapi pemerintah daerah beserta BPN sudah ikutan berkomplot dengan perusahaan.